Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Syari dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengejaran rente dan kegagalan pemerintah. Saya Alia Syari dengan NIM 190600031 sebagai moderator dan pemateri 1. Dan yang kedua, rekan saya Ilham Fadila Yuskal dengan NIM 190600094 sebagai pemateri kedua. Yang pertama yaitu apa itu rente. Pada ekonomi menggunakan istilah sewa dalam dua cara yang berbeda. Kadang-kadang memiliki arti yang sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Pembayaran yang dilakukan seseorang untuk menggunakan peralatan atau struktur yang tidak dimilikinya. Di lain waktu, ini berarti pengembalian aset yang melebihi pendapatan alternatif terbaiknya. Konsep terakhir ini sering disebut sewa ekonomi, untuk membedakannya dari sewa sebagaimana didefinisikan secara konvensional dalam literatur tentang ekonomi politik pembangunan. Sewa selalu merupakan kependekan dari sewa ekonomi. Bahkan seseorang dapat melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa dalam literatur ini sewa adalah kependekan dari sewa ekonomi yang diciptakan oleh tindakan pemerintah. Misalkan pemerintah memilih untuk membayar karyawannya lebih dari yang akan mereka peroleh dalam posisi tanggung jawab dan keterampilan yang sebanding di sektor swasta. Selisih antara pendapatan dalam pekerjaan pemerintah dan pendapatan dalam pekerjaan sektor swasta yang sebanding adalah sewa yang diterima oleh pemegang pekerjaan pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi politik dari masyarakat pengejaran rente. Cara paling penting di mana pemerintah menciptakan rente adalah dengan mengeluarkan lisensi atau izin untuk terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Contohnya adalah izin untuk mengimpor beberapa barang tertentu dan izin untuk melakukan investasi dengan membangun pabrik. Izin dan sensus satuan tersebut tidak memiliki kegunaan alternatif. Oleh karena itu, sejauh memiliki nilai bagi pemiliknya, kami dapat menganggap nilai ini sebagai sewa. Sewa akan dihasilkan hanya sejauh karena lisensi atau izin secara efektif membatasi tingkat kegiatan ekonomi di bawah apa yang akan terjadi jika tidak ada. Untuk itu, sering diasumsikan bahwa adanya rente positif kepada pemegang izin atau perizinan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengurangi efisiensi ekonomi. Untuk menyelesaikan pemborosan sewa melalui pencarian sewa kompetitif dalam model Haris-Todaro. Salah satu interpretasi model Haris-Todaro adalah bahwa pemerintah memberlakukan upah minimum di daerah perkotaan yang melebihi upah keliling pasar. Pekerjaan yang memperoleh pekerjaan pada upah minimum ini kemudian dapat dikatakan memperoleh sewa yang sama dengan selisih antara dan alternatif terbaik mereka. Upah pertanian migrasi ke daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan berupa tinggi merupakan perilaku pencarian rente yang kompetitif dalam model Haris-Todaro. Pengangguran pekerja perkotaan yang tidak dipilih untuk pekerjaan berupa tinggi yang tersedia memberikan jumlah sumber daya yang terbuang dalam pencarian sewa dan nilai sewa. Kami menggunakan kondisi yang menentukan tingkat pengangguran di mana pekerjaan tidak peduli antara tetap tinggal di pedesaan dan berimigrasi ke kota. Selanjutnya yaitu hubungan antara pencarian sewa dan korupsi dalam menurut Kreuger. Kreuger cukup jelas bahwa banyak bentuk perburuan rente adalah benar-benar legal, sehingga rente seeking tidak dilihat hanya sebagai suatu bentuk korupsi. Juga mudah untuk menemukan contoh-contoh di mana korupsi alih-alih menjadi bentuk perburuan rente, justru menghilangkan pencarian rente. Perhatikan lagi kasus izin kuota impor. Misalkan pejabat pemerintah yang bertugas mengalokasikan izin impor memberi mereka kepada anggota keluarga besarnya. Tidak ada sumber yang dikeluarkan untuk memperebutkan sewa kuota. Namun tindakan pejabat tersebut sesuai dengan definisi korupsi.
Seperti yang ditunjukkan Kreuger, sejauh korupsi menciptakan rente dengan meningkatkan pendapatan pejabat pemerintah di atas apa yang akan mereka peroleh dalam posisi tanggung jawab dan keterampilan yang sebanding di sektor sewa, hal itu dapat menimbulkan rent seeking. Yang selanjutnya yaitu ekonomi politik neoklasik. Analisis pilihan kolektif Olson dan rekan-rekannya. Implikasi dari analisis Olson adalah karena koalisi distribusi seperti kartel dapat beroperasi melalui pasar dan tidak hanya dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah, laissez-faire saja tidak akan cukup untuk melawan mereka, setidaknya dalam perekonomian tertutup. Meskipun kebijakan perdagangan bebas dalam perekonomian terbuka adalah penghancur kartel yang efektif. Yang selanjutnya yaitu sekolah pilihan umum, Buchanan, Tulloch, dan pengikutnya. Implikasi kebijakan penting yang ditarik oleh Buchanan adalah bahwa selama tindakan pemerintah sebagian besar dibatasi, jika tidak seluruhnya untuk melindungi hak individu, orang dan properti dan menegakkan kontrak swasta yang dinegosiasikan secara sukarela, proses pasar mendominasi perilaku ekonomi dan memastikan bahwa setiap rente ekonomi yang muncul akan dihamburkan oleh kekuatan persaingan yang masuk lebih jauh. Prospek rente ekonomi meningkatkan proses dinamis pembangunan, pertumbuhan, dan perubahan yang teratur. Namun jika tindakan pemerintah bergerak secara signifikan di luar batas yang ditentukan oleh negara, minimal atau protektif, jika pemerintah mulai, seperti yang telah dilakukan dalam skala besar untuk campur tangan dalam proses penyesuaian pasar, kecenderungan ke arah erosi atau disipasi sewa dilawan dan dapat diatasi. Selanjutnya yaitu pendekatan North. Pendekatan North dan rekan-rekan sejauhan ekonominya terhadap evolusi negara juga didasarkan pada pentingnya struktur hak milik yang dalam pandangan mereka menyebabkan pertumbuhan atau kemandetan atau penurunan ekonomi, tergantung pada efisiensinya. Ia mencoba untuk memaksimalkan pendapatan dengan bertindak sebagai monopolis pembeda dalam menetapkan hak milik, hanya tunduk pada batasan bahwa ia tidak bisa memaksakan konstituennya ke cara lain yang tersedia untuk memastikan layanan yang sama bagi diri mereka sendiri, karena potensi penerimaan pada umumnya akan meningkatkan seiring dengan potensi produksi perekonomian. Negara juga akan berusaha untuk merancang struktur hak milik yang akan mengurangi biaya transaksi, dengan demikian meningkatkan output. Namun struktur yang memaksimalkan penerimaan negara tidak harus sejalan dengan struktur yang memaksimalkan output dan pertumbuhan. Selanjutnya kepada pemateri kedua. Studi kasus India. Sekitar setengah dari total populasi terus hidup dalam kemiskinan yang parah dan distribusi pendapatan, kekayaan, dan kekuatan ekonomi terus menjadi sangat tidak merata. Oleh karena itu, sangat distributifan dalam memahami sifat dari berbagai jenis kendala pada pesanan efektif kebijakan redistributif. Niat baik dalam kerangka kerja yang disebut ekonomi campuran. Kebijakan redistributif aset terpenting di India adalah aset hukum yang sering ditetapkan dengan celah yang disengaja dan pengecualian. Tanda yang dirancang untuk menghasilkan transfer fiktif tanah ke kerabat dekat dan jauh untuk menjaga ukuran pengambilan tetap tinggi. Undang-undang ini dijualkan oleh birokrasi lokal yang sebagian besar acuh tak acuh. Kadang-kadang korup dan biasanya mendukung oligasi pedesaan. Adapun aset tanah upaya besar untuk distributif tidak langsung melalui peluasan substansi kepemilikan publik. Selama ini 2 dekade
dua dekade terakhir, kepemilikan kekayaan umum dari banyak perusahaan publik untuk memberantaskan harta produk mereka. Hasil demikian relatif. Sebuah menyerah pada tekanan kerja pada upah dan pembayaran. Divestasi publik. Dari segi kemiskinan yang lebih penting adalah penyediaan berbagai jenis sarana dan prasarana yang ditutupkan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan pembentukan aset dari masyarakat. Koperasi menjadi sumber kredit bersubsidi bagi bermodal besar dan tertutup desa. Program Bina Lingkungan menyediakan beberapa infrastruktur seperti jalan, perbaikan lahan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan sebagian besar oleh petani dan pedagang besar. Demikian pula halnya dengan besarnya investasi publik dalam program irigasi besar. Sebagian besar orang-orang yang kuat dan terhubung dengan baik di desa. Kredit dan layanan masyarakat miskin dan pedesaan. Masalah utama dari kebijakan kredit koperasi bank, hipotek tanah atau cabang nasional adalah bahwa kredit terus diberikan atas dasar kepemilikan tanah sebagai jaminan utama, bahkan ketika lembaga kredit ini memiliki kebijakan pertama yang sangat liberal. Mereka biasanya bersikeras bahwa penggarap hapus berada dalam posisi untuk menggadaikan setidaknya 4 hingga 7 hektar tanah yang mendapatkan kredit. Tangkap panjang ditinggalkan keakibatkan petani kecil tidak memiliki jaminan pasokan air dan penggalinya, berarti bahwa ia tidak dapat memanfaatkan kredit produktasi. Pendidikan, investasi pedesaan dan penciptaan lapangan kerja. Bidang lain dari investasi pluristruktif yang dianjurkan dalam rencana India, terutama sejak akhir 1930-an, adalah investasi dalam program pekerjaan pedesaan yang menciptakan lapangan kerja alternatif bagi tenaga kerja pedesaan yang tidak tertampilan setengah menganggur, dan pada saat yang sama menghasilkan tenaga kerja yang tahan lama, aset dalam bentuk jalan, konservasi tanah, hingga irigasi kecil. Penghijauan dan akun ini sangat kecil. Program tersebut dikelola dengan buruk, dan jika ada kendala sumber daya mengharuskan pengurangan rencana di tengah jalan. Kapak biasanya jatuh lebih dulu pada program seperti ini. Kebijakan harga pendapatan dan subsidi pajak. Dalam harga pertanian, kebijakan pemerintah dalam dekade terakhir ini adalah untuk memberitakan harga dukungan yang relatif tinggi untuk bulanan pangan dan mencoba mendistribusikan biji bulanan yang belum di toko-toko dengan harga yang wajar dengan subsidi yang besar. Karena sebagian besar surplus bulanan-bulanan yang dapat dikendalikan, target pasar dikendalikan oleh petani besar. Harga dukungan yang tinggi sebagian besar membantu mereka pada petani kecil. Walaupun petani kecil diuntungkan sampai batas tertentu. Dari pengurangan mungkin memiliki efektuasi harga luar musim yang mendorong tinggi harga menurun. Tragedi pertumbuhan Afrika, kebijakan dan keragaman etnis.
pemerintahan pasar pertanian Afrika. Bentuk intervensi manobrabilitas adalah harga sejauh ini telah menekankan bentuk langsung disertifikasi pemerintah. Sebagian besar pemerintahan Afrika mempertahankan mata uang yang dinilai sebagai tinggi. Salah satu hasil adalah menurunkan harga yang diterima oleh ekspor terutama komersional untuk dolar tertentu yang diperbolehkan luar negeri. Eksportasi tanaman menurunkan harga yang harus dibayarkan untuk terimpor asing. Sebagai konsekuensi di penilaian yang berlebihan, produsen makanan Afrika menghadapi tingkat operasional yang lebih tinggi. Bahan makanan asing dalam mencari makanan dengan harga yang murah. Dan sekali lagi mereka cenderung melakukan dengan menurunkan harga komoditi, harga pertanian, kontrol harga, cara di mana pemerintah Afrika mencoba mengamankan makanan dengan harga rendah atau dengan mengkonsentrasikan birokrasi membeli tanaman pangan dengan harga yang diminati pemerintah. Ekonomi politik. Sementara di sisi lain, mereka melindungi pasar domestik untuk komersional lokal. Berkaitan dengan pengalihan mata uang yang dinilai sebagai tinggi, hambatan perdagangan ini menciptakan insentif bagi investor untuk mengimpor peralatan modal dan untuk memproduksi barang-barang di dalam negeri. Sebelumnya telah diimpor dari luar negeri. Sebagian perlindungan dari persaingan domestik merupakan produk sampingan dari perlindungan dari persaingan asing. Kebijakan pengolahan izin impor yang sesuai dengan pangan pasar historis memberikan contoh keterbatasan persaingan dihasilkan kebijakan lainnya dengan baik. Sebagai imbalan atas komitmen untuk berinvestasi, pemerintah menjamin periode kebebasan dari persaingan. Terakhir, khususnya untuk menyangkut perusahaan negara, pemerintah terkadang memberikan hak monopoli virtual kepada perusahaan tertentu. Konsekuensi dari semua tindakan ini adalah untuk melindungi industri persaingan domestik. Diskusi pemerintah campur tangan di pasar produk dalam upaya menurunkan harga. Mereka mengadopsi kebijakan yang cenderung menaikkan harga barang yang dibeli. Dengan demikian, kebijakan pertanian Afrika cenderung bertentangan dengan kepentingan sebagian besar produsen. Untuk sementara itu, mungkin menerima premis bahwa harga bertindak sebagai agen yang memainkan. Untuk memperkuat insentif bagi produksi pangan, pemerintah Afrika dapat menaikkan harga produk pertanian atau mensubsidi biaya peralatan pertanian. Akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi produsen, tetapi pemerintah lebih memilih kebijakan yang terakhir. Di berbagai pasar penting bagi produsen pertanian, pemerintah Afrika memilih untuk jatah masalah utama dengan pendekatan yang mencoba menyelesaikan kebijakan pertanian dalam kaitan dengan tujuan sosial. Menentukan yang khusus bentuk asumsi kebijakan ada kesulitan besar kedua. Instrumen kebijakan yang dipilih untuk mengamankan tujuan sosial seringkali tidak konsisten dengan pencapaian tujuan ini. Dengan demikian, membuat prediksi yang salah dan karena itu seharusnya dipertaruhkan beberapa jenis penjelasan menarik. Dan karena itu, yang lain harus mendiskualifikasi ada alasan untuk menolak pendekatan ekonomi pembangunan untuk menjelaskan perilaku pemerintah dalam kasus tidak masuk akal. Untuk melihat pemerintah memiliki kapasitas untuk membuat pilihan dasar lain untuk menolak pendekatan ini adalah bahwa hal itu memiliki motif yang tidak berbahaya bagi pemerintah. Ini adalah tema sentral dalam pembentukan kebijakan di Afrika.
dan keunggulan mereka, berfungsi untuk mendistribusikan pendekatan pun yang didasarkan dengan keyakinan bahwa pemerintah adalah agen kepentingan publik. Teori prioritas pendekatan pluralis memandang kebijakan publik sekelompok lokal yang mencari kepuasan kepentingan pribadi mereka, tapi tindakan politik khususnya di bidang kebijakan harga pangan. Pendekatan memiliki banyak hal direkomendasikan terus terang. Kebijakan pangan Afrika tampaknya mewakili untuk penyelesaian politik yang dirancang untuk membawa hubungan damai antara pemerintah Afrika dan mereka. Konstituen perkotaan merupakan pemukiman yang biayanya cenderung ditanggung oleh petani. Oleh karena itu, perubahan makanan memiliki dampak besar pada kesejahteraan ekonomi penduduk perkotaan di Afrika. Dan kelompok ini menaruh perhatian besar pada masalah pangan. Konsumen perkotaan sangat potensial, karena itu mereka terkonsentrasi secara geografis untuk beralokasi strategis. Oleh karena itu, mereka berpengaruh. Keseluruhan perkotaan merupakan awal yang signifikan untuk merupakan pemerintah Afrika, dan biaya ketersediaan pasokan makanan merupakan faktor penting untuk mendorong keseluruhan perkotaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.